Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Mulyana, Puput Kusdiana, dan Rizfa Rinayatul Hidayah. Di sini kami akan memaparkan tugas perkuliahan intensif keperawatan kritis tentang analisis jurnal. Yang pertama disampaikan oleh Rizfa Rinayatul Hidayah. Untuk jurnal yang pertama, jurnal nasional yang berjudul obat-obat antitrombotik yang digunakan pada pasien infak miokard akut di RSUP Muhammad Hussein Palembang untuk tahunnya 2018. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, observasional, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dimulai dari bulan September 2014. Populasi pada penelitian ini adalah rekan medik di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh rekan medis pasien yang didiagnosa infak miokard akut di bagian kardiovaskular tahun 2012 yang mencantumkan tata laksana antitrombotik. Sampel diambil dengan teknik non-random sampling. Pengambilan sampel harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu rekam medis pasien yang didiagnosis IMA baik sistemi dan non-sistemi di bagian kardiovaskular periode tahun 2012 di RSUP Muhammad Hussein Palembang yang mencantumkan tata laksana antitrombotik. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan persentase penggunaan obat-obat antitrombotik dari 18 rekam medik yang diamati. Obat antitrombotik yang digunakan adalah golongan aspirin 53,3%, heparin 23,3%, clopidogrel 13,3%, dan fondaparinux 10%. Aspirin menjadi pilihan utama dalam terapi antitrombotik pasien IMA sesuai dengan berbagai literatur yang menyebutkan aspirin direkomendasikan pada pasien non-sistemik tanpa kontraindikasi serta merupakan antiplatelet standar pada sistemi yang direkomendasikan ACC atau AH. Jadi simpulan akhir penelitian ini, obat antitrombotik yang digunakan pada pasien IMA di RSUP Muhammad Hussein Palembang tahun 2012 adalah aspirin, heparin, clopidogrel, dan fondaparinux. Untuk jurnal yang kedua, pengembangan media video pembelajaran pertolongan resusitasi jantung paru dengan satu penolong pada serangan jantung. Untuk tahunnya 2018, untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan pada perancangan media pembelajaran ini menggunakan pengembangan multimedia yang dilakukan dalam 6 tahap, yaitu konsep, desain, material collection atau pengumpulan materi, assembly, pembuatan, testing atau pengujian, dan distribusi. Untuk hasil penelitiannya, dari perancangan 6 tahap, hasilnya dilakukan 3 validasi, yaitu validasi ahli, validasi uji coba, dan validasi publikasi atau distribusi, di mana dosen dan ahli membuat materi, lalu mahasiswa menonton video, dan diuji skill setelah menonton. Pengetahuan mahasiswa bertambah setelah menonton video. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Jurnal internasional yang pertama, judul Manajemen Infak Miokard Elevasi Segmen ST selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Metode penelitian, informasi manajemen pasien STEMI dikumpulkan dari platform pelaporan data CPC. Kami membandingkan dengan data pasien dari periode yang sama pada tahun 2018 dan 2019. Kami juga membuat analisis karakteristik tersebut di setiap bulan pada tahun 2020. Hasil penelitian, ada penurunan 51,4% pasien STEMI yang dirawat di rumah sakit selama periode puncak
pandemi COVID-19, rasio non-reperfusi pasien STEMI lebih dari 10%, lebih tinggi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Persentase pasien STEMI yang menerima fibrinolisis pada tahun 2020 adalah 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari tahun 2018-2019. Sedangkan volume PPCI turun lebih dari setengahnya. Tingkat kematian seluruh kohort dan perioperatif adalah yang tertinggi. Yang kedua, judul infark miokard, elevasi segmen ST, manajemen dan hubungan dengan prognosis selama pandemi COVID-19 di Prancis tahun 2021. Metode penelitian dalam survei Prancis nasional ini, data dari pasien STEMI berturut-turut dari 65 pusat dirujuk untuk revaskularisasi mendesak antara 1 Maret dan 31 Mei 2020. Dan antara 1 Maret dan 31 Mei 2019 dianalisis, hasil utama adalah gabungan dari in-hospital kematian atau komplikasi mekanis non-fatal dari infark miokard akut. Hasil penelitian sebanyak 6.306 pasien dilibatkan selama puncak pandemi 13,9%, kurang lebih 6,6% dengan P sama dengan 0,003. Penurunan penerimaan STEMI per minggu diamati. Keterlambatan antara onset gejala dan intervensi koroner perkutan lebih lama pada tahun 2020 dibandingkan 2019. 270 interkuartil, kisaran 150 sampai 705 versus 245, 140 sampai 664 menit dengan P sama dengan 0,013. Didorong oleh peningkatan waktu dari gejala onset kontak medis pertama 121, 60 sampai 360 versus 150, 62 sampai 420 menit dengan P sama dengan 0,002. Selama tahun 2020, lebih banyak komplikasi mekanis diamati 0,9% versus 1,7% dengan P sama dengan 0,029, memimpin perbedaan yang signifikan dalam hasil primer 112 pasien atau 5,6% pada tahun 2016 versus 129 atau 7,6% pada tahun 2020 dengan P sama dengan 0,018. Tidak ada perbedaan signifikan yang diamati pada tingkat intubasi orotrakeal, henti jantung di rumah sakit, aritmia ventrikel, dan shock kardiogenik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.